Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca nasihat kami. Doa mulai. Doa besar. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, coba semuanya berdiri dulu. Sekarang kita akan menyanyikan garuda Pancasila. Sudah tahu semuanya kan? Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk semuanya. Nah, ada yang tahu tidak apa kaitan lagu tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini? Coba, kita tahu bedanya? Karena pembelajarannya Pancasila. Ya, betul. Beri tangan untuk Afi dulu. Baik, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang yaitu sikap dan perilaku yang dicerminkan penanam Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi kita siswa dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran kedua yaitu melalui kegiatan diskusi siswa dapat melakukan praktik baik mengenai makna nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya Bapak minta satu orang untuk menyebutkan bunyi Pancasila. Siapa yang bisa? Coba, Fitri. Bunyi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Yang kedua, persatuan Indonesia. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan. Tahu ya, Pak? Kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan. Dari guru. Yang pertama itu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh ketuhanan dan persyaratan dan perwakilan. Yang kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sekarang ada yang tahu nggak arti Pancasila itu? Arti dari kata Pancasila? Tahu, Pak. Berbeda-beda tapi kita tahu. Itu sebuah yang meningkat kebalikan. Baik, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti rumah. Kemudian sila itu dasar. Jadi diartikan sebagai 5 dasar. Baik, dalam Pancasila ini terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu pada sudah pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ketuhanan Maha Esa ini terdapat beberapa nilai yang terkandung. Yang pertama yaitu menghormati kebebasan beragama dan budaya setiap orang. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama ini yaitu contoh yang pertama yaitu tidak memaksakan agama kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua yaitu menghormati pelaksanaan ibadah agama lain. Yang ketiga
berperilaku sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Akhirnya kita masuk kepada sila yang kedua, yaitu yang sila kedua yang bunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang terkandung dalam sila kedua ini yaitu menghargai hak asasi setiap manusia. Dan yang kedua yaitu berperilaku adil semua orang dan tidak bertindak diskriminasi. Sikap perilaku yang mencerminkan sila yang kedua ini yaitu menolong sesama tanpa memandang terdapat setiap orang. Yang kedua, tidak melakukan perundungan atau kekerasan terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu menghargai pendapat setiap orang lain. Misalnya yoga, memberikan pendapat kepada ahli, maka ahli akan mendengarkan dan mencermati pendapat dari yoga tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini terdapat nilai terkandung yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri pribadi atau kepentingan diri sendiri. Contoh perilaku yang mencerminkan dari sila yang ketiga ini yaitu menjaga keutuhan dan kerukunan dalam masyarakat. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya, suku dan agama. Misalnya yoga, berasal dari suku apa? Jawa. Fitri? Maka setiap perbedaan dari setiap suku itu maka harus perlu dihindari. Selanjutnya kita masuk ke contoh perilaku yang ketiga, yaitu menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan. Misalnya yoga memprovokasi Apri dan Fitri untuk berkelahi misalnya. Baik, kita masuk ke sila yang keempat, yaitu kaitan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang terkandung dalam sila yang keempat ini yang pertama yaitu menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila yang keempat ini yang pertama yaitu aktif berpartisipasi dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, menghormati keputusan bersama meskipun berbeda pendapat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pribadi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang terkandung dalam sila yang kelima ini yaitu berperilaku adil terhadap semua. Yang kedua, memajukan kesejahteraan bersama. Contoh sikap yang mencerminkan perilaku sila yang kelima ini yang pertama, berkontribusi dalam kegiatan sesuai sosial untuk membantu yang membutuhkan. Yang kedua, tidak melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Untuk ketiga, menggunakan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman yang tentang materi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Naibat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Wardana. Kali ini Ibu akan belajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya dan miskin. Hai Naibat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah garuda
Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam Bangga Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dalamnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh. Baiklah, apa saja tadi sikap yang kita sila pertama itu? Coba coba apa yang sesuai dengan sila pertama. Yang kelima tadi Pak. Yang kedua, berdoa sesudah dan sebelum. Toleransi. Lanjut. Beribadah menurut agama dan percaya. Sikap sendiri. Lanjut ke sila yang kedua. Pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima,
Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain. Yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video belajar. Baik, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh perilaku sila yang kedua, 3, 4, dan 5? Keluarga kanan. Sila yang kedua tadi saling tolong-menolong. Sila yang ketiga, tidak bela-belakan Benar. teman. Yang keempat, saya dalam pemilihan yang berbeda biasanya ada musyawarah atau mufakat kan? Kelima, keadilan sosial. Al-Sadil terhadap sesama teman. Nah, sekarang apa minta dua orang untuk maju ke depan? Coba. Panggilannya, Pak. Apa yang nama musik? Bang itu yang nah sekarang coba tidak berdua baca komik tersebut. Yang komik. Ya. Aku dulu. Teman-teman, liburan kita berenang yuk. Kalau aku boleh itu, kita ke alun-alun saja. Baiklah, liburan kali ini kita ke alun-alun saja ya, teman-teman. Setuju, apalagi kita ke sana naik sepeda sama-sama. Nah, terima kasih kepada Hafilan. Sekarang apa yang pertanyaan terkait komik yang kita baca tadi? Yang pertama pertanyaannya yaitu setelah kalian mengamati komik tersebut, sikap dan perilaku apa saja yang ditampilkan setiap tokoh? Misal, sikap musyawarah tadi atau mufakat, sikap menghargai pendapat. Nah, sikap apa tuh? Ya, semuanya mereka saling menghargai pendapat. Terus, Mereka juga bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain mereka, tempat hiburan mereka kemana. dari pertanyaan untuk April. Apa nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sikap dan perilaku mereka itu? Ketiga sampai terus. Tempat boleh musyawarah. Baik, sudah dulu. Nah, sekarang Bapak ada
yang kedua yaitu kalian buat kelompok beranggotakan 2 orang dulu. Berarti ini satu kelompok, ini satu kelompok ya. Nah setelah duduk dalam kelompok, kalian tentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila dan kehidupan masyarakat dengan mengamati gambar-gambar berikut. Contoh, di sini bangsa, bangga dan cinta kepada bangsa. Perilaku memakai pakaian adat daerah di Indonesia. Nilai-nilai Pancasilanya yaitu persatuan dan kebinekaan. Nah, tugas yang terakhir, jangan tetap duduk secara berkelompok di sini. Bila tentukan praktik baik sesuai dengan Pancasila, Pancasila yang dibuat masyarakat di dalam negara tersebut. Nah, di sini masyarakat harus saling menghormati, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dan menciptakan kerukunan. Misalnya ada contoh praktik baik di masyarakat, misalnya ada satu orang yang beragama Muslim misalnya. Nah, yang mayoritas di sekitar tempat kita tersebut beragama Islam. Nah, maka saat perayaan hari raya umat Islam yang beragama Kristen tadi harus menghormati hari raya umat Islam tersebut. Baik, silakan dikerjakan tugasnya. Ini tunangan mana? Boleh sendiri. Kelompok 1 misalnya, tulis nama anggota itu. Ini kelompok 1 kelompok 2. Teman yang dulu ya. Mana yang penting ada dalam masing-masing. Apakah ada soal yang berbeda Bapak? Tadi kan ada yang dari awal tadi saya tuliskan dalam kabar ini apa sih kabar ini tinggal tentang Sudah siap semua ya? Sudah Pak? Oke. Coba Bapak minta kelompok 2 untuk presentasi ke depan. 2. Ya, kelompok 2 yang itu. Coba presentasikan saya ulangi yang 2.
membersihkan musola guys. Sepertinya yang malam membersihkan musola. Nah, perilakunya itu saling bekerja sama kan? Iya, Pak. Ya, nilai pekerjaan terjamin. Silakan Pak Ahmad. Yang paling terakhir 2. Ye, 2. Ye. Nah, ini sikap saling bekerja Sama. jadikan nilai sila ke 5. 5. Ye. Baik, tak, sila ke-3 Persatuan Indonesia. Beneran. Aduh. Ye. Baik. Apa saya sudah kita pelajari pada hari ini? Coba juga sebutkan. Yang pertama tadi Kesimpulan dari pembelajaran kali ini kita dapat memahami bagaimana kita bersikap adil bersama-sama, bersikap toleransi bersama-sama, bekerja sama dan lain-lain. baik yang telah kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Itu pertama pengertian dari Pancasila. Yang kedua yaitu lambang setiap unsur Pancasila. Yang ketiga yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Keempat yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap unsur Pancasila tersebut. Baik, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, coba kedua kalinya untuk disiapkan dulu. Baik, sekian pembelajaran